Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fil Kitabil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah jamaah Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu, adik-adik sidang jamaah yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta diberikan kekuatan, kesehatan agar kita dimampukan untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan yang mulia ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami mengawali kultum kali ini dengan sebuah dialog antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan salah seorang penjaga makam. Suatu ketika beliau bersama dengan hulu balangnya, para menteri-menterinya melewati sebuah jalan dan melewati sebuah areal pemakaman. Lalu kemudian penjaga makam itu, sang juru kuncinya, kemudian mengejar rombongan tersebut dan berteriak dan meneriaki Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia mengatakan, "Ya Harun, ya maftun." Wahai Harun, wahai engkau yang gila. Mata ta'ti ya Harun, kapan kamu sadar wahai Harun? Luar biasa, seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin diteriaki oleh penjaga makam dengan panggilan ya maftun, wahai orang yang gila. Akhirnya kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid berhenti dan dia bertanya kepada fulan tersebut dengan mengatakan, "Anal majnun wa antum majnun." Sayakah yang gila ataukah kamu yang gila? Kok berani sekali ya mengatakan pemimpin tertingginya sebagai orang gila. Kemudian sang juru kunci itu mengatakan, "Anal aqulu ya Harun wa antum majnun." Akulah yang berakal dan kamulah yang gila. Lalu kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid dia tidak sama sekali tidak marah, bahkan dia tertawa dan dia katakan, "Wa kaifa yakun abduka haza?" Mengapa bisa seperti itu wahai fulan? Engkau menuduhku sebagai orang yang gila. Kemudian sang juru kunci ini mengatakan, li'anna alimtu qasraka zail wa hadza baqi. Karena aku tahu bahwa istanamu, kekuasaanmu, kehebatanmu itu tidak kekal. Dan tanah kuburan inilah yang merupakan gerbang menuju tempat yang kekal itu. Kemudian dia katakan lagi, amma anta faqad amarta qasrak wa haraqta kabrak. Aku melihat engkau sibuk dengan kekuasaanmu, sibuk dengan istanamu, dan mungkin kamu sudah lupa dengan tanah kuburanmu, tempat kembalimu. Kemudian dia katakan lagi, ya Harun, fazakarahu antakila minal umron hiyal harab. Apakah engkau takut berpindah dari yang fana ini, kemudian menuju yang kekal ini, wahai Harun? Padahal kamu tahu bahwa kamu tidak bisa lari dari hal tersebut. Lalu kemudian kata sang juru kunci ini, dia menambahkan, aku bertanya kepadamu, wahai Harun, di kuburan-kuburan ini, manakah di sini dulu orang yang dulunya mulia? Mana dulunya orang yang dianggap hina dan rendah? Di mana orang yang dulunya pernah dianggap merasa kuat, lalu di mana orang yang pernah merasa sombong dan minta dihormati. Tapi ternyata aku melihat silih berganti, cacing tanah itu kemudian menghapus kesombongan mereka, wahai Harun. Maka aku bertanya kepadamu, siapakah yang gila? Sayakah yang gila ataukah kamu yang gila? Mengapa engkau tidak mengambil pelajaran, wahai Harun? Apakah ini tanda kegilaanmu, wahai Harun? Lalu kemudian Harun mengatakan, demi Allah, engkau sungguh benar, wahai fulan. Tambahkan lagi kepada aku nasihat. Maka sang juru kunci ini mengatakan, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Di sana ada pelajaran, di sana ada kebenaran. Lalu kemudian sang pemimpin kaum muslimin ini, Harun ar-Rasyid, yang mengatakan, aku merasa berterima kasih atas nasihat yang sangat besar yang kau berikan kepada saya. Maka sekarang barangkali engkau punya hajat yang bisa saya penuhi. Bilang saja, sebut saja. Insya Allah akan saya penuhi. Maka kemudian sang juru kunci ini mengatakan, aku punya 3 keinginan. Dari dulu aku ingin punya hal ini, lalu kemudian aku hari ini minta kepada engkau. Semoga engkau bisa memenuhinya.
Kemudian katakanlah itu wahai fulan, apa ketiga permintaan itu? Yang pertama, wahai Harun, tambahkan umurku wahai Harun. Kemudian kata Khalifah Harun ar-Rasyid, aku tidak bisa menambahkan umur, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, engkau kan punya banyak pasukan, ada ratusan ribu pasukan yang kau miliki. Aku minta agar engkau bisa melindungi aku dari datangnya malaikat maut. Kemudian kata Khalifah Harun ar-Rasyid, juga aku tidak bisa. Lalu kemudian apa yang terakhir? Yang terakhir, aku minta kepadamu wahai Harun, masukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku takut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Khalifah Harun ar-Rasyid, itu juga aku tidak bisa. Lagi-lagi kemudian sang khalifah nggak bisa memenuhi keinginan sang juru kunci ini. Lalu kemudian apa sang juru kunci ini? Dia mengatakan, ketahuilah wahai Harun, engkau memang seorang raja, pemimpin kaum muslimin, orang yang terhebat di dunia di zamannya. Tapi kemudian engkau dan aku di hadapan Allah sama-sama seorang hamba Allah. Dan seorang hamba tidak butuh apapun kepada hamba-hamba yang lainnya. Maka silakan kau pergi wahai Harun. Dari kisah, dari dialog ini kita bisa mengambil pelajaran. Ya, ada pelajaran yang luar biasa. Ada 3 tadi yang diminta oleh sang penjaga makam. Yang pertama, bahwa datangnya Ramadan itu tentu tidak akan menambah umur kita. Tahun depan 2025 Ramadan pasti datang kembali dan kita belum tentu bisa ketemu dengan Ramadan. Tidak ada jaminan sedikit pun ya, bahwa kita masih bisa ketemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Karenanya semuanya kita berazam dan kita bertekad ya, kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kita sehingga kita memaksimalkan amal-amal ibadah kita. Yang kedua adalah datangnya Ramadan juga tidak bisa mencegah kita dari malaikat maut. Ya, baru kemarin ada seorang artis ya, Doni Kusuma ya, meninggal dunia di bulan Ramadan dan banyak kita mendapatkan berita-berita, flyer-flyer orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Ramadan baru 10 hari saja. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi kemudian ya, Ramadan ini hadir bisa menjadi pembebas kita dari siksa api neraka. Permintaan tadi yang ketiga dari penjaga kubur, dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Babur Rayyan. Pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karenanya marilah kita mengusahakan memaksimalkan dengan sungguh-sungguh ya, di bulan Ramadan ini untuk beramal soleh ya, karena insya Allah Ramadan ini hadir dalam rangka mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala betul-betul serius terhadap Ramadan ini. Sampai-sampai kemudian membelenggu para syaitan, membuka lebar-lebar pintu surga untuk kita, menutup rapat-rapat pintu neraka. Ini bentuk gambaran betapa Allah ingin sekali agar kita bisa masuk ke dalam surganya. Dan setiap malam dari malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Makanya dalam dialog juga antara malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah, ketika malaikat Jibril mengatakan dan berdoa, Allahu anfa abdin au ba'da dakhala Ramadan fala yukfar lah. Dan barang siapa yang ketika didatangi Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celakalah dia. Celakalah dia yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Padahal bulan ibadah puasa yang kita lakukan, salat tarawih yang kita lakukan itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi puasa, salat tarawih kita bisa menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Karenanya kemudian kita di Ramadan ini dituntut ya, menjadi orang-orang yang punya 4 karakter yang disebut di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Qaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Ada 4 karakter penghuni surga di ayat-ayat ini. Yang pertama adalah yakni orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, awwabin, yang senantiasa menjadi orang-orang yang tawabin. Dan ini kesempatan Ramadan
agar kita menjadi orang-orang yang awwabin. Yang kedua adalah orang-orang yang hafid. Orang-orang yang hafid ini orang yang senantiasa menjaga dirinya, mampu mengontrol dirinya, mengendalikan syahwatnya. Ini juga adalah kategori tipologi orang yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita bisa berlatih di Ramadan ini. Begitu pula yang ketiga adalah orang-orang yang man khasyiyar rahman, orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita harapkan bisa kita bangun di Ramadan ini menjadi orang-orang yang punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Qur'an, "Fa'amma man khafa maqama rabbih jannatan", bahwa orang yang punya rasa takut kepada Allah akan mendapatkan dua surga. Yang terakhir yang berikutnya adalah orang-orang yang datang kepada Allah yang tidak kelihatan dengan membawa hatinya yang penuh dengan inabah, penuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, biqalbin munib. Sehingga empat karakter inilah yang bisa kita harapkan ada dalam diri kita dan insya Allah menjadi wasilah kepada kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.